Bab 11 Guru memanggil muridnya kembali hanya untuk masalah ini. Di hadapanku berdiri seekor iblis serigala bermata satu, anggota tubuhnya tebal dan kuat, dengan luka mengerikan di wajahnya. Darah menetes. Ia jelas melihat Gusiu sebagai makanan, mulutnya berair, dan salah satu mata tunggalnya menatapnya dengan saksama. Saat melihat siluman serigala, Gusiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada hari ini, binatang buas berkeliaran di pegunungan Qishan. Bertemu monster di sepanjang jalan adalah hal yang biasa. Namun, karena tempat ini berada di pinggiran, kekuatan monster biasa tidak akan terlalu tinggi. Namun, iblis serigala di depan mereka memancarkan aura binatang iblis tingkat 2. Tingkatan kultivasi manusia yang berkultivasi secara garis besar dapat dibagi menjadi rantai Qi, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, transformasi dewa, pemurnian kekosongan, dan Mahayana. Metode kultivasi ras iblis dan ras manusia berbeda, dan klasifikasi alam awal mereka juga berbeda. Namun, kekuatan binatang iblis tingkat kedua sudah sebanding dengan tahap akhir pemurnian Qi. Dilihat dari aura yang dipadatkan oleh binatang iblis ini, kekuatannya sudah sebanding dengan seorang kultivator pemurnian Qi tingkat 8. Tetapi, menghadapi tatapan tajam iblis serigala itu, Gusiu tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia menggelengkan kepala dan berkata pelan, "Kultivasimu sulit dan tidak berguna bagiku, jadi aku tidak ingin membunuhmu." Disayangkan, setan serigala ini jelas tidak terlalu cerdas. Pada saat ini, kilatan dingin melintas di matanya, dan tiba-tiba ia menerkam Gusiu. Lihat di sini, Gusiu menggelengkan kepalanya dan hanya bisa mengeluarkan tongkat kayu yang diambilnya di sepanjang jalan. Mengondensasi Qi, tenang, aura haus darah dari penaklukannya selama 500 tahun di tanah terlarang mulai samar-samar muncul dari tubuhnya. Meskipun tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ketiga Qi Chain, 500 tahun pertempuran tanpa akhir telah memberinya pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kenapa kalau itu monster tingkat kedua? Menghalangi jalan. Kalau begitu penggal kepalanya. Namun, saat iblis serigala hendak tiba, aura Gusiu tiba-tiba mereda. Momen berikutnya, tombak berumbai merah terbang dari jauh dan mendarat tepat di depan iblis serigala. Kalau saja setan serigala itu tidak menyadari bahaya dan berhenti tepat waktu, mungkin ia sudah terjepit ke tanah oleh tombak itu sekarang. Gusiu menoleh untuk melihat. Tak jauh dari sana, seorang wanita berjubah perang merah muncul. Wajahnya sungguh cantik, dengan sentuhan kepahlawanan di alisnya. Rambut hitamnya diikat ekor kuda dan berkibar tertiup angin, menambah penampilannya yang gagah. Setelah melemparkan tombaknya, lawannya menyerbu dengan cepat, hampir pada saat yang sama Gusiu melihatnya. Pihak lainnya sudah mendekati Gusiu. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, lalu tombak berumbai merah itu, disertai bunyi dengungan, secara otomatis melompat ke tangannya. Wanita itu meraih tombak dan mengayunkannya, tombak berumbai merah itu segera menghalangi Gusiu dan iblis serigala. Setelah melakukan semua ini, wanita itu mengangguk sedikit ke arah Gusiu dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, aku sedang mengejar iblis ini, tapi aku tak menyangka akan membawanya sampai ke tepi pegunungan ini. Apakah kau terluka, rekan Taois?" Gusiu menggelengkan kepalanya. Dia melirik liontin giok yang tergantung di pinggang orang lain. Itu adalah plakat identitas giok yang sangat sederhana dan rumit, dengan hanya 2 karakter sederhana yang tertulis di atasnya. Tian Che. Sementara Gusiu menilai orang lain, wanita di depannya juga menilai Gusiu, tetapi dia menilai dia lebih dalam. Mereka terkejut dengan rambut putih Gusiu. Namun saat itu, Gusiu tiba-tiba berbicara, iblis serigala itu hendak melancarkan serangan diam-diam. Wanita itu berhenti sejenak, menoleh, dan melihat setan serigala yang menjadi sangat waspada karena kedatangannya. Ia telah diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan tiba-tiba melepaskan bila angin ke arahku. Bila angin ini jelas merupakan kekuatan penuh iblis serigala. Wanita itu hendak menghindar, tetapi mengingat Gusiu masih di sisinya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengambil tombaknya untuk menahan serangan bila angin. Kami berhasil memblokirnya dengan susah payah. Namun melihat ke belakang, Gusiu telah bergerak ke posisi di mana bila angin tidak dapat menjangkaunya, tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Apakah ini suatu kebetulan? Saat dia masih linglung, Gusiu mengingatkannya lagi. Ia mencoba melarikan diri. Wanita itu menoleh dan melihat bahwa, tepat saat iblis serigala melihat serangan diam-diam bila angin gagal, ia malah berbalik dan lari. Mendengus. "Kamu berhasil lolos sekali, apakah kamu pikir kamu bisa lolos untuk kedua kalinya?" Wanita itu mendengus dingin, lalu membuang tombaknya seketika, lalu melesat muncul di hadapan siluman serigala. 3 gerakan. Hanya dengan 3 gerakan saja, siluman serigala itu roboh ke tanah akibat serangan dahsyat wanita berjubah merah. Dia meninggal dengan mata terbelalak karena tak percaya. Melihat ini, wanita itu tanpa sadar berbalik, ingin melihat reaksi Gusiu.
Bisa, tetapi dia melihat bahwa pertarungan hebatnya tadi tampaknya sama sekali tidak menarik perhatian lelaki berambut putih itu, dan pihak lainnya sudah berbalik dan pergi. Dalam waktu sesingkat itu, mereka bahkan telah menempuh jarak yang cukup jauh. Orang yang aneh, Ye Hongling merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu sejenak, ia meninggalkan barang rampasannya untuk sementara dan mengejar. Nama saya Ye Hongling, dan saya berasal dari prefektur Tianche. Saya tidak kenal teman, seorang petani nakal, seorang kultivator nakal. Ye Hongling agak terkejut. Gu Xiu sama sekali tidak panik saat menghadapi iblis serigala itu, dan bahkan tampak mampu menghadapinya dengan mudah. Ini tidak tampak seperti petani nakal. Namun, banyak kultivator memiliki kepribadian eksentrik, jadi Ye Hongling tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, "Iblis serigala itu terganggu karena aku mengejarnya. Sebagai permintaan maafku, aku akan memberikan mayat iblis serigala itu kepadamu." Gu Xiu agak terkejut, tapi akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. "Saya menghargai kebaikan Anda, tapi iblis serigala ini tidak berguna bagi saya. Karena dibunuh oleh Nona Ye, ia milik Nona Ye. Ini, kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu." Baiklah." Secara naluriah, Ye Hongling melangkah mundur, dan Gu Xiu mengangguk kecil padanya sebelum melanjutkan langkahnya. Ye Hongling terkejut dan menatap tajam ke belakang Gu Xiu. Dia merasakan bahwa orang ini sungguh luar biasa. Meskipun baru mencapai tingkat ketiga kultivasi pemurnian Qi, auranya cukup tidak biasa. Gu Xiu, di sisi lain, tidak punya banyak pikiran. Setelah menyadari Ye Hongling telah mengalihkan pandangannya, Gu Xiu segera mempercepat langkahnya dan kembali menyusuri hutan. Ia berjalan selama beberapa jam berturut-turut, dan baru setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, Gu Xiu sedikit rileks. Bukannya aku tidak percaya pada Tianche Mansion yang tersohor itu, melainkan di tempat terpencil seperti itu, hal yang paling berbahaya terkadang bukanlah binatang iblis yang kuat. Hal yang paling berbahaya adalah manusia. Untuk menjadi praktisi lepas, seseorang harus siap menghadapi konsekuensinya. Jangan percaya pada siapapun, terutama jika tidak ada cara untuk menjamin keselamatan Anda sendiri, dan tetaplah waspada terhadap lingkungan sekitar. Itu adalah pendekatan yang paling benar. Setelah menentukan arahnya, perjalanan Gu Xiu berlanjut. Sementara Gu Xiu melanjutkan perjalanannya menuju kota awan, di sisi lain, di tanah suci Azure mendalam. Nian Chaoxi bergegas kembali ke sekte dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Guru, ada urusan mendesak apa yang membuatmu memanggil muridmu kembali secepat ini?" "Chaoxi, kau akhirnya kembali. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu karena kau tidak berada di sekte selama berhari-hari," kata Guan Suelan dengan khawatir. "Terima kasih atas perhatian Anda, Guru." Nian Chaoxi menjawab, lalu menekan, "Tuan, ada yang Anda butuhkan. Silakan bicara terus terang." Dia terburu-buru kembali ke pegunungan Tianqi untuk mengejar Gu Xiu. "Saya memang punya masalah penting yang membutuhkan bantuan Anda. Silakan bicara, Guru. Adikmu baru saja keluar dari paviliun pedang. Setelah sebulan berlatih di sana, ia telah membuat kemajuan pesat dalam ilmu pedang. Aku berencana memberinya pedang dan berharap kau dapat menggunakan rahasia surgawimu untuk memberkatinya." Mendengar ini, Nian Chaoxi tercengang, "Hanya untuk ini. Apakah ada masalah?" tanya Guan Suelan penasaran. "Apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Itu hanya hadiah pedang dengan tambahan berkah," namun pemimpin sekte memanggilnya dengan mendesak. "Tuan, saya ingat bahwa panggilan darurat ketua sekte hanya digunakan ketika ada masalah paling kritis di sekte. Anda menggunakan panggilan darurat ketua sekte untuk ini." Ekspresi Nian Chaoxi agak tidak menyenangkan. Guan Suelan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Apa maksudmu, hanya untuk ini? Adikmu sekarang adalah orang terpenting di sekte ini, dan terlebih lagi masa depan tanah suci Qingxuan kita. Sekarang setelah dia mencapai beberapa keberhasilan dalam ilmu pedang, tentu saja dia perlu ekstra hati-hati dengan pedangnya. Hal ini sangat penting bagi sekte kita. Ini." Nian Chaoxi menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Dia benar-benar ingin berteriak pada tuannya. "Kamu punya murid lain yang telah meninggalkan sekte dan menghilang selama sebulan. Apa kamu tidak khawatir sama sekali tentang keselamatannya? Dia pernah menjadi kebanggaan sekte, masa depan sekte, dan murid yang memberikan pengorbanan tak terhitung jumlahnya untuk sekte. Tapi pada akhirnya, dia masih tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena dia mengerti, di mata gurunya, Gu Xiu dan Jiang Sun adalah dua dunia yang berbeda, dan Jiang Sun memang merupakan tokoh kunci yang dibudidayakan oleh tanah suci Qingxuan. Dia tidak bisa membantah kata-kata Guan Suelan. Setelah terdiam beberapa saat, dia hanya bisa setuju dengan lembut. "Murid patuh, aku tidak tahu di mana pedang itu. Murid bisa memberkati saudara muda sekarang. Tidak usah terburu-buru, adik perempuanmu yang kedua masih membantunya menyempurnakannya, seharusnya akan segera selesai."
Belum selesai. Tidak semudah itu. Pedang adikmu dibuat oleh guru dan adik-adikmu menggunakan berbagai macam bahan langka dan berharga. Meskipun kemampuan menempa senjata adikmu yang kedua sudah sangat berkembang, tetap saja butuh banyak waktu dan usaha. Kata-kata ini membungkam Nian Chaoxi sekali lagi. Kembalilah ke paviliun Wentianmu dulu. Aku akan memanggilmu lagi setelah adik perempuan keduamu selesai membuatnya. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk tidak meninggalkan sekte. Kau seharusnya lebih tahu tentang ini daripada gurumu. Pemberkatan artefak magis harus dilakukan segera setelah selesai. Jika terlambat, efeknya akan jauh lebih kecil. Guan Suelan memberikan beberapa instruksi lagi, lalu melambaikan tangan agar Nian Chaoxi pergi. Nian Chaoxi ragu sejenak. Dia punya urusan penting yang harus diselesaikan dan ingin mencari Gu Xiu, dan dia akan segera menemukannya. Tetapi, pada akhirnya, dia hanya bisa menghela napas, membungkuk, dan berbalik untuk meninggalkan aula utama sekte tersebut. Saya tidak tahu apakah itu karena matahari di luar terlalu terang. Begitu Nian Chaoxi melangkah keluar dari aula utama sekte, ia langsung disambar sinar matahari yang terik, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Matanya bahkan sedikit berkaca-kaca. Adik laki-laki, bukan karena kakak perempuanmu tidak mau menghubungimu, melainkan karena dia tidak mau berdebat dengan guru karena situasimu. Bukan karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi karena dia khawatir tentang guru. Dia melampiaskan amarahnya padamu. Sejak pertengkarannya dengan Guan Suelan, Nian Chaoxi dengan hati-hati mempertimbangkan cara membujuk gurunya. Namun akhirnya dia menemukan, tuannya sangat keras kepala dan tidak bisa dibujuk olehnya hanya dengan beberapa patah kata. Jika dia membela Gu Xiu dengan gegabah, itu hanya akan membuat tuannya semakin membenci Gu Xiu. Adik Gu, tunggu sebentar saja. Setelah aku selesai dengan masalah ini, aku akan segera datang menemuimu. Nian Chaoxi bergumam pada dirinya sendiri, tetapi percakapan beberapa murid yang tidak jauh tiba-tiba terdengar di telinganya, membuatnya mencoba menenangkan dirinya lagi. Ini menimbulkan badai sekali lagi. Sudah dengar, rumah Zuofeng sudah dirobohkan. Bab 12 orang-orang pergi dan teh menjadi dingin, banyak kesalahan tetap ada. Zuofeng, bukankah itu kediaman Paman Gu? Paman Gu sudah menggunakan fakta roh sekte terabaikan untuk meninggalkan sekte, jadi kamu tidak bisa memanggilnya Paman Gu lagi. Kamu harus memanggilnya dengan namanya. Menurutku Paman Gu orang baik. Meskipun dia sudah tiada, tidak perlu menghancurkan Zuofeng, kan? Hei, apa kau tidak mengerti pepatah, jauh dari mata, jauh dari hati? Lagi pula, bukan kita yang membuat keputusan ini, jadi kita tidak bisa begitu saja mengkritiknya. Para murid yang sedang berbicara itu perlahan-lahan berjalan pergi. Tapi Nian Chaoxi mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba dia membeku di tempat. Kediaman Zuofeng Gu Xiu, apakah akan dihancurkan? Sadar kembali, Nian Chaoxi melangkah dan langsung menghadang dua murid dalam biasa itu. Paman Guru, Tuan Paviliun Nian. Kedua murid itu terkejut. Setelah mengenali orang itu, mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Mau tak mau mereka merasa sedikit aneh, karena Paman Nian ini tidak pernah suka dekat-dekat dengan orang lain. Dulu, kalaupun kita ketemu, aku nggak akan berinisiatif untuk memulai percakapan. Sekarang kenapa ya? Saat dia sedang bertanya-tanya, dia mendengar suara Nian Chaoxi, sedingin es. Maksudmu, rumah Zuofeng akan dihancurkan? Ah! Kedua murid itu terkejut sesaat, namun dengan cepat menjawab. Melapor ke tuanku, ya. Siapa yang ingin menghancurkan kediaman Gu Xiu? Tanya Nian Chaoxi dingin. Ini, kedua murid itu ragu sejenak, ini paman bela diri kelima dan paman bela diri ketujuh. Qin Moran dan Lu Qingyao. Nian Chaoxi langsung mengerutkan kening, melihat kedua muridnya tampak ketakutan, dan mendesak mereka untuk menjawab. Mereka semua punya rumah sendiri, jadi mengapa mereka ingin menghancurkan rumah Zuofeng? Ini, kedua murid itu ragu-ragu sejenak, tetapi dihadapkan dengan tatapan Nian Chaoxi, mereka akhirnya tidak punya pilihan selain mengaku dengan jujur. Paman ketujuh berkata bahwa dia membutuhkan tempat untuk mengajari Paman Jiang seni menjinakkan binatang buas, dan karena puncak Zuofeng kosong, dia hanya di sana. Paman kelima juga ada di sini, katanya dia ingin menggunakan kekuatan jimat untuk membantu Paman Jiang membangun tempat penjinakan binatang buas yang sempurna. Kedua kalimat itu sangat sulit diucapkan oleh mereka berdua, karena mereka merasakan tekanan yang sangat mengerikan yang hampir membuat mereka berlutut. Itulah aura penindasan yang terpancar dari Nian Chaoxi. Keduanya akhirnya tidak berani melawan dan langsung berlutut di tanah. Paman Guru, tolong ampuni saya. Murid ini tidak berani menjelek-jelekkan Anda lagi. Murid ini tidak akan pernah menyebut nama Gu Xiu lagi. Mereka merasa bahwa Nian Chaoxi mungkin marah karena percakapan mereka barusan, dan benar saja, tekanan yang selama ini menekan mereka tiba-tiba mereda saat kedua permohonan belas kasihan itu keluar. Keduanya buru-buru mengucapkan terima kasih, tetapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Ketika mereka mendongak lagi, mereka melihat Nian Chaoxi sudah tidak terlihat.
Saya bahkan tidak tahu kapan mereka pergi. Sementara itu, Nian Chaoxi tidak punya waktu untuk berurusan dengan kedua murid biasa ini. Dia bergegas menuju Zuo Feng dengan sekuat tenaganya. Meskipun Gu Xiu telah meninggalkan sekte tersebut, Nian Chaoxi selalu berpikir untuk menemukannya. Bawa dia kembali ke sekte. Jika sekarang, bahkan kediaman Zuo Feng pun akan dihancurkan. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini kepada Gu Xiu? Bagaimana saya harus menghadapi Gu Xiu? Sayang sekali, saat dia melaju kencang, bahkan menggunakan seluruh kultivasinya, kecepatannya luar biasa cepat, tetapi ketika dia tiba di Zuo Feng. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, rumah kayu di puncak Zuo Feng, yang pada awalnya tidak mewah, runtuh. Dalam sekejap mata, semuanya hancur menjadi reruntuhan. Di depan rumah kayu yang runtuh, adik perempuan Gu Xiu, Lu Qingyao, melompat-lompat dan menari kegirangan, sementara Qin Moran, yang berdiri di samping, tidak begitu riuh. Namun senyum juga muncul di wajahnya. Kakak senior, karena rumah bobrok ini sudah dirobohkan, bisakah kita lanjutkan rencana kita untuk menyiapkan kandang binatang untuk adik junior? Mari kita hancurkan benda-benda kotor ini dulu. Kandang hewan adik junior harus dibangun dengan hati-hati, kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Kakak senior, kau benar. Aku akan pergi dan menghancurkan semua reruntuhan dan puing-puing itu sekarang. Buat apa repot-repot? Aku bisa menghancurkan tempat ini hanya dengan satu jimat api. Saat Qin Moran dan Lu Qingyao sedang berbicara, Qin Moran mengeluarkan jimat dari sakunya dan dengan santai mengaktifkannya. Dalam sekejap, kobaran api yang tak kenal ampun, yang tampaknya mampu menghanguskan segalanya, menyapu ke arah reruntuhan rumah kayu itu. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Nian Chaoxi, yang berdiri di sana dengan linglung, akhirnya tersadar dan segera berdiri di depan rumah kayu. Berhenti. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan Qin Moran dan Lu Qingyao. Qin Moran buru-buru mengendalikan jimat itu, dengan paksa mengubah api surgawi yang awalnya dimaksudkan untuk membakar rumah kayu itu hingga rata dengan tanah ke ruang terbuka di dekatnya. Kakak senior, apa yang membawamu tiba-tiba ke sini? Kakak senior, untung saja aku hanya menggunakan jimat, kalau tidak aku akan menyakitimu. Qin Mozan dan Lu Qingyao berbicara berturut-turut, membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Namun, saat mereka berbicara, kedua wanita itu justru melunak, karena mereka melihat Nian Chaoxi menatap mereka dengan ekspresi dingin, yang mengejutkan mereka. Mereka segera meminta maaf. Kakak, maaf, kami tidak melihatmu, jadi kami hampir menyakitimu karena kesalahan. Kakak senior, kami tidak bermaksud. Sebagai kakak tertua, prestise Nian Chaoxi di antara murid-murid lainnya hanya kalah dari guru mereka, Guan Suelan. Saat ini, ditatap seperti ini olehnya, baik Qin maupun Lu agak takut. Menghadapi permintaan maaf kedua wanita itu, Nian Chaoxi dengan dingin bertanya. Apa yang kalian berdua lakukan? Kedua wanita itu tercengang. Tapi kemudian Nian Chaoxi bertanya lagi. Tidakkah kau tahu bahwa puncak Zuo Feng ini milik adik muda Gu, dan rumah kayu ini juga merupakan kediaman adik muda Gu? Keduanya tertegun sejenak, dan Qin Moran berbicara lebih dulu, kakak senior, Gu Xiu telah menandatangani perjanjian spiritual untuk meninggalkan sekte. Dia bukan lagi anggota Tanah Suci Kingsuan kita. Ya, kakak senior, Gu Xiu sudah pergi. Mustahil baginya untuk tetap menempati tempat ini setelah kepergiannya, kan? Lu Qingyao mengangguk berulang kali. Nian Chaoxi langsung berkata dengan dingin, saudara muda Gu menandatangani perjanjian spiritual untuk meninggalkan sekte. Itu adalah kesalahpahaman dengan guru. Dia pasti akan kembali. Sekarang kalian menghancurkan kediaman saudara muda Gu. Di mana kalian ingin dia tinggal setelah dia kembali? Sekalipun dia benar-benar punya nyali untuk kembali, kenapa tidak biarkan saja dia tinggal di sekte luar? Kata Lu Qingyao dengan suara rendah. Apa katamu? Tanya Nian Chaoxi tak percaya. Qin Moran, yang berdiri di samping, berkata, kakak senior, kau mungkin tidak tahu ini karena kau belum berada di sekte beberapa hari terakhir ini, tetapi guru telah memberi perintah bahwa jika Gu Xiu kembali dan ingin bergabung dengan sekte, ia harus diizinkan untuk bergabung dengan sekte luar sebagai murid luar biasa. Ya, dia pikir dengan mengancam sekte dengan fakta pengabaian, sekte akan meliriknya lagi. Itu fantasi belaka. Setelah dia kembali, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Lu Qingyao mengangguk berulang kali. Keduanya saling berbincang, tetapi Nian Chaoxi tertegun dan berdiri di sana. Dia tidak dapat mempercayainya. Nian Chaoxi hampir tidak dapat memahami mengapa gurunya berprasangka buruk terhadap Gu Xiu dan sangat ketat padanya karena sifatnya yang tidak kenal kompromi. Tetapi ini adalah Qin Moran dan Lu Qingyao. Bukankah kalian berdua yang paling dekat dengan Gu Xiu sebelumnya? Moran, bukankah dulu kau selalu mengganggu Gu Xiu untuk berlatih kaligrafi bersamamu? Qingyao, bukankah dulu kau paling suka menempel pada Gu Xiu?
Kau akan mengeluh kepada Gusiu ketika dimarahi oleh gurumu, dan kau bahkan akan meminta Gusiu untuk membantumu menguras kekuatan binatang iblis ketika kau ingin menaklukkan mereka. Nian Chaoxi bertanya dengan tidak percaya. Anda, kapan kamu menjadi begitu tidak berperasaan? Sayangnya, ketika dihadapkan dengan pertanyaannya, Qin dan Lu hanya mengerutkan kening. Kakak senior, kau sedang membicarakan hal-hal dari 500 tahun yang lalu, mengapa kau mengungkitnya sekarang? Ya, Kak, waktu itu kita masih muda dan naif. Kita tidak tahu sifat asli Gusiu dan tertipu oleh penyamarannya. Kok kamu masih ingat itu? Sesuatu yang terjadi 500 tahun lalu. Kamuflase, sulit dipercaya, meskipun saya memikirkannya siang dan malam. Dia biasanya tinggal di Paviliun Wentian, meskipun dia mungkin tahu sebelumnya bahwa adik-adik perempuannya dan Gusiu tampaknya memiliki konflik. Sikapnya terhadap Gusiu berubah. Tetapi dia benar-benar tidak menduganya. Perubahan sikap ini telah mencapai tingkat seperti itu. Kakak senior, kau biasanya menjauh dari Paviliun Wentian dan kurang peka terhadap situasi di luar. Gusiu bukan lagi Gusiu yang 500 tahun lalu. Melihat ekspresi Nian Chaoxi, Qin Mozan segera angkat bicara untuk mengingatkannya. Ya, kakak senior, kamu pasti tidak tahu situasinya, itu sebabnya kamu berkata begitu. Lu Qingyao mengangguk setuju, sejak Gusiu kembali, dia telah melakukan begitu banyak hal buruk, begitu banyak hal buruk. Sudah cukup buruk dia membunuh makhluk rohku yang baru saja dijinakkan, tapi dia bahkan menghancurkan jimat pencapai surga yang baru saja dipahami oleh kakak senior kelimaku, menyia-nyiakan pencerahannya. Kejahatan yang telah dia lakukan terlalu banyak untuk dihitung. Dia penjahat yang sangat jahat sampai-sampai dia hampir mengeluarkan nanah. Hanya di antara kita, semua saudari senior dan junior ingin Gusiu mati. Apa? Nian Chaoxi membelalak tak percaya. Ia melirik Qin Mozan, berpikir bahwa Qin Mozan, yang banyak membaca dan berpengetahuan luas di zaman kuno maupun modern, seharusnya memiliki perspektif yang berbeda. Tetapi apa yang tidak pernah dia duga adalah, Qin Moran bahkan mengangguk, meskipun apa yang dikatakan Suster Junior Lu agak berlebihan, kami memang sudah lama tidak puas dengan Gusiu. Ini, untuk sesaat, Nian Chaoxi kehilangan kata-kata. Saat dia sedang terdiam, Lu Qingyao tiba-tiba berseru pelan lalu berlari menuju reruntuhan rumah kayu. Dengan lambaian tangannya, banyak reruntuhan rumah kayu tersapu, memperlihatkan fondasi rumah-rumah itu. Itu dia, deretan pola merah darah yang padat muncul, tampak sangat menakutkan. Bahkan di bawah terik matahari, pola-pola ini masih terlihat. Itu masih membuat orang merinding. Kakak-kakak senior, lihat, Gusiu pasti telah melakukan sesuatu yang mencurigakan, menggunakan sihir jahat, untuk mencoba mencelakai tanah suci Qingxuan kita. Formasi ini kelihatannya sangat jahat. Lu Qingyao tidak mengerti formasi, tetapi dia masih bisa merasakan aura jahat dari jejak formasi ini saja. Itu membuat Anda berkeringat dingin. Hanya, saat melihat sudut pola susunan, Qin Moran dan Nian Chaoxi keduanya mengerutkan kening. Formasi ini adalah, bab 13 Iblis Duniawi menculik jiwa. Inilah kemartiran bagi jiwa. Itu adalah formasi pengikat jiwa iblis duniawi. Itu sebenarnya adalah formasi pengikat jiwa iblis duniawi. Gusiu benar-benar memasang formasi berbahaya di dalam sekte. Qin Moran awalnya adalah seorang ahli jimat, dan tentu saja memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni formasi. Saat ini, ia baru melihat puncak gunung es dari formasi ini. Tetapi dia masih berhasil menebak formasi itu dengan segera. Dia benar-benar terkejut. Lu Qingyao bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak kelima, apa itu formasi pengikat jiwa iblis duniawi? Ini adalah formasi jahat. Formasi jahat. Ya, itu formasi jahat yang luar biasa ganas. Kata Qin Mozan dengan ekspresi serius. Yang disebut formasi pengikat jiwa iblis bumi adalah formasi yang umum digunakan oleh sekte iblis. Kata-kata, sekte setan, diucapkan. Lu Qingyao segera merasakan ada sesuatu yang salah. Sungguh. Kemudian Qin Moran melanjutkan, arai pengikat jiwa iblis bumi ini, sesuai namanya, adalah arai jahat yang dipasang dalam posisi iblis bumi untuk mengikat dan mengusir jiwa. Formasi ini sangat ganas. Jiwa apapun yang berkeliaran di tempat ini akan langsung terserap ke dalam formasi dan dimurnikan menjadi nutrisi untuk menyehatkan dirinya sendiri. Apa? Lu Qingyao terkejut, mengapa Gusiu tahu formasi semacam ini, dan mengapa dia mendirikan formasi seperti itu di dalam sekte? Dia mungkin tidak mau menjadi cacat seumur hidupnya dan ingin memperbaiki rantainya. Wajah Qin Mozan pucat pasi. Murid-murid kami dari Tanah Suci Qingxuan benar-benar telah mempelajari formasi sekte iblis. Seru Lu Qingyao dengan geram. Lagi pula, ini kan sekte. Apa dia berniat merampas jiwa para pengikut sekte kita dan memanfaatkan mereka semua sebagai makanannya sendiri? Qin Moran tidak menjawab. Dia hanya menatap Nian Chaoxi dan berkata, kakak senior, jika sebelumnya kau bilang itu semua hanya omong kosong, sekarang setelah kau melihat formasi ini, kau seharusnya bisa melihat karakter asli Gusiu, kan? Tidak perlu dijelaskan lagi tentang ini.
Sulit untuk tidak curiga akan tujuan dibentuknya formasi kejam seperti itu dalam sebuah sekte. Menghadapi kata-kata Qin Moran, Nian Chaoxi mengerutkan kening dan terdiam sesaat. Intuisinya mengatakan demikian. Ini tidak mungkin diatur oleh Gu Xiu, dia tidak mungkin ingin menyakiti sekte tersebut. Bisa, apa yang terjadi dengan formasi ini? Secara khusus, ia memikirkan bubuk batu roh yang pernah dilihatnya di gua itu. Kemungkinan besar Gu Xiu telah memulihkan kultivasinya. Mengapa Gu Xiu tiba-tiba memulihkan tingkat kultivasinya padahal Guan Suelan sebelumnya telah dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kesempatan untuk memulihkannya. Dan formasi ini kebetulan berada di sini. Mungkinkah metode kultivasi iblis macam apa yang sebenarnya dia gunakan? Aku tidak percaya Gu Xiu akan melakukan hal seperti itu, kata Nian Chaoxi akhirnya. Meskipun sebelumnya dia tidak terlalu dekat dengan Gu Xiu, dia memiliki hubungan yang dalam dengan adik laki-lakinya ini. Saya selalu punya kesan baik tentangnya. Di samping itu, ia telah berkonsultasi dengan ramalan Gu Xiu lebih dari sekali. Meskipun ia tidak yakin tentang hal-hal lain, bagan takdir Gu Xiu selalu menunjukkan bahwa ia menghormati guru-gurunya dan menghargai jalan. Ia tidak percaya seseorang dengan bagan takdir seperti itu akan melakukan hal seperti itu di sekte ini. Melihat ekspresi tegas Nian Chaoxi, Qin Mozan dan Lu Qingyao merasa agak tidak berdaya. Kakak senior, formasi ini sudah menjelaskan semuanya. Ya, kakak senior, kami tahu betul orang seperti apa Gu Xiu. Ini hanya sebagian kecil dari formasi, beraninya kau bilang bisa melihat semuanya? Nian Chaoxi bertanya pada Qin Moran. Qin Moran ragu sejenak, ini. Aku juga tahu sedikit tentang formasi. Banyak formasi yang punya kemiripan. Tidakkah menurutmu terlalu terburu-buru untuk mencoba memahami formasi besar hanya dengan melihat sudutnya? Kata Nian Chaoxi. Kali ini, Qin Moran tidak dapat menyangkalnya, karena apa yang dikatakan kakak perempuannya memang benar. Hanya, apakah ini layak untuk dilihat? Meskipun ini hanya puncak gunung es, jelas bahwa formasi ini pasti terkait dengan 7 jiwa dan 6 roh. Menempatkan formasi seperti itu di tempat seperti ini. Bagaimanapun Anda melihatnya, ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Nian Chaoxi sangat memahami prinsip ini, tetapi dia tetap keras kepala, karena formasinya sudah terungkap, mengapa kita tidak menyelidikinya lebih lanjut. Sambil berbicara, Nian Chaoxi berjalan ke reruntuhan rumah kayu dan dengan hati-hati mengumpulkan benda-benda itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mereka tampak seperti hendak menggali seluruh formasi. Qin dan Lu, yang berdiri di dekatnya, saling memandang dengan perasaan tidak berdaya. Kakak senior ini, mengapa kamu begitu keras kepala? Ini semua salah Gu Xiu. Aktingnya pasti hebat sekali, dia bahkan berhasil membodohi kakak perempuannya. Keduanya berpikir dalam hati, tetapi mereka tidak bisa membiarkan Nian Chaoxi melakukan pekerjaan itu sendirian, jadi mereka juga ikut membersihkan reruntuhan rumah kayu itu. Padahal menurut mereka, mereka seharusnya membakar saja semuanya itu, tidak perlu repot-repot membersihkannya. Namun Nian Chaoxi tidak mengizinkannya, jadi mereka berdua hanya bisa mengikuti contoh Nian Chaoxi dan mengumpulkan setiap bagian sisa rumah kayu itu ke dalam cincin penyimpanan mereka, sedikit demi sedikit. Di dalam, kami menemukan beberapa hal. Sudah kuduga, itulah sebabnya buku jimatku hilang. Buku itu ada di Gu Xiu. Dia mencurinya, kata Qin Moran, alisnya berkerut. Lu Qingyao, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan nada kesal, kakak senior, lihat. Bukankah ini tanduk binatang rohku yang sudah mati? Dia bahkan berusaha menyangkal bahwa itu ada hubungannya dengan dirinya waktu itu. Keduanya menemukan sesuatu, bahkan ada beberapa hal yang menyangkut kakak-kakak seniornya yang lain, yang membuat keduanya geram. Saat Nian Chaoxi mendengarkan cerita mereka, dia merasa semakin tidak dapat menerimanya. Adik Gu tidak akan melakukan hal itu. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Sambil menggertakkan giginya, Nian Chaoxi, yang tidak mampu membantah, hanya bisa menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan ini dan berhenti mengkategorikannya. Sekaligus, kumpulkan semua sisa rumah kayu di depan Anda. Saat dia mengatur barang-barangnya, susunan megah di hadapannya perlahan-lahan disempurnakan. Ketika 30% dari seluruh pelat susunan muncul, Qin Moran menggelengkan kepalanya. Kakak senior, kurasa kita tidak perlu melihatnya lagi. Formasi ini jelas merupakan formasi pengikat jiwa. Ini adalah formasi pengikat jiwa yang lengkap. Aku tidak percaya. Nian Chaoxi membalas dan melanjutkan merapikan. Tak lama kemudian, 60% dari susunan itu muncul, dan Qin Moran berbicara lagi. Kakak senior, ini adalah formasi pengikat jiwa iblis bumi. Bagian ini bukan lagi tentang mengikat jiwa dan roh, tetapi tentang menyatukan jiwa dan roh. Begitu jiwa terikat oleh formasi ini, ia akan langsung menjadi makanan. Nian Chaoxi agak ragu, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak percaya. Tetapi ketika 90% dari seluruh formasi muncul, hati Nian Chaoxi dipenuhi dengan kerinduan. Ini sudah benar-benar mencapai titik terendah.
Kakak senior, bagian ini melibatkan transformasi bertahap dari jiwa yang murni menjadi makanan. Orang yang mendirikan formasi, demi memaksimalkan efektivitasnya, bahkan merampas jiwa-jiwa yang dijadikan makanan dari jiwa-jiwa yang dijadikan umpan reinkarnasi. Adik perempuan berpikir kita tidak perlu terus membereskan ini. Formasi jahat seperti itu harus segera dihancurkan, kata Qin Moran. Lu Qingyao, yang berdiri di samping, sudah mulai mengumpat dengan keras. Gu Xiu itu terlalu kejam. Dulu kami memperlakukannya dengan baik, dan sekte itu malah menghabiskan sumber daya untuk mendukung orang tak berguna ini. Dia bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tapi dia juga benar-benar melakukan hal semacam ini. Ini sekte. Mendirikan formasi seperti itu di dalam sekte jelas merupakan upaya untuk menyakiti orang. Orang seperti itu pantas mati. Petik 2. Petik 2. Kata-kata ini membuat wajah Nian Chaoxi memucat lalu memerah. Ia ingin membantah Gu Xiu, tetapi untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Melihat 10% terakhir formasi, Nian Chaoxi menggertakkan giginya, aku masih tidak percaya. Aku akan melihat semuanya sebelum mengatakan apapun. Kata-kata ini membuat Qin Mozan dan Lu Qingyao menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Namun, saya tidak mencoba membujuk mereka lebih jauh. Kebenarannya mungkin kejam, tetapi setidaknya akan lebih baik bagi kakak perempuan itu untuk melihat karakter asli Gu Xiu. Hanya, setelah semua sisa-sisa rumah kayu dikumpulkan dan seluruh formasi muncul, Nian Chaoxi tiba-tiba menangis. Kakak senior, jangan bersedih. Itu tidak sepadan untuk orang seperti Gu Xiu. Lu Qingyao buru-buru mencoba membujuk dan menghiburnya. Dia merasa makin benci pada Gu Xiu. Jika bukan karena dia, kenapa kakak senior begitu patah hati? Tidak, Gu Xiu tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Dia selalu punya sekte di hatinya, aku tahu itu. Nian Chaoxi menggelengkan kepalanya berulang kali. Sambil berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk menutupi wajahnya dan menangis lagi. Penampilannya yang memilukan membuat Lu Qingyao benar-benar bingung. Bahkan setelah semua ini, mengapa kakak senior masih tidak mempercayainya? Mantra macam apa yang dilancarkan Gu Xiu kepada kakak perempuannya? Tapi saat itu, suara tak percaya Qin Moran terdengar di telinganya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Itu jelas merupakan arai pengumpul roh iblis bumi, jadi kenapa formasinya bisa berubah? Ini, apakah itu palsu? Lu Qingyao kebingungan dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Qin Moran sedang menatap pelat susunan itu dengan ekspresi tidak percaya. Perubahan formasi, apa artinya? Bukankah ini kota pengikat jiwa iblis bumi? Sudah berubah jadi apa? Tepat saat dia hendak bertanya, dia melihat Nian Chaoxi bertanya dengan mata merah, adik perempuan Qin, dapatkah kamu sekarang mengetahui formasi macam apa ini? Ini, Qin Moran melihat formasi itu, lalu ke Nian Chaoxi, dan akhirnya berbisik. Ini adalah arai penyebar jiwa dan pengubah kekuatan. Membubarkan kekuatan dan membubarkan susunan jiwa. Lu Qingyao bingung dan tidak mengerti formasi macam apa ini. Tapi kemudian saya mendengar dan Nian Chaoxi berkata, membubarkan teknik kultivasiku, menghancurkan jiwaku, semua demi. Semoga berkah melimpah di wilayah ini. Ini bukan semacam formasi pengikat jiwa iblis duniawi, ini bukan semacam formasi jahat. Ini adalah formasi agung yang memungkinkan orang mati demi sekte mereka, dan bahkan setelah kematian, jiwa mereka akan menjadi bagian dari sekte untuk membantunya terus membawa berkah. Formasi yang mengikat jiwa dan memurnikan jiwa. Gu Xiu mengincarku. Apa yang dipikirkannya adalah mempertahankan jiwanya sendiri setelah kematiannya dan melautkannya. Dengan risiko tidak bereinkarnasi setelah kematian, dan jiwa seseorang tercerai-berai. Aku akan mengorbankan jiwaku demi tujuan ini, untuk berdoa bagi kesejahteraan sekte ini. Setelah mengatakan ini, Nian Chaoxi tidak dapat menahan lagi dan menangis lagi. Lu Qingyao tertegun di tempat, agak tidak percaya. Bervariasi, apa? Formasi berbahaya ini secara khusus dirancang untuk menargetkan. Ternyata mereka semua adalah Gu Xiu sendiri. Ini, bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki kesadaran seperti itu? Bab 14 Pertemuan kembali dengan Hong Ling, mencabut bulu angsa yang lewat. Cedera jiwaku pada akhirnya terlalu parah. Di sisi lain, di dalam gua di hutan, Gu Xiu bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya pucat. Dia tampak sangat acak-acakan, pakaiannya dipenuhi keringat, dan auranya sangat lemah. Dia baru saja mengalami siksaan. Siksaan jiwa yang hancur. 500 tahun pertempuran di daerah terlarang menyebabkan jiwa Gu Xiu menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 3 tahun setelah kepulangannya, Gu Xiu sesekali mengalami kambuhnya cedera daunnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap kali, Gu Xiu hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Meskipun buku kuno tanpa nama itu berubah menjadi kupu-kupu untuk menyembuhkan luka-lukanya, itu hanya memperbaiki tubuh fisiknya. Kerusakan jiwa dan semangatnya belum diperbaiki.
Gu Xiu sedang berjalan-jalan di hutan ketika luka daunnya tiba-tiba kambuh. Ia hanya bisa buru-buru mencari gua untuk bersembunyi dan menahan rasa sakit. Rasa sakitnya sudah hilang sekarang, tapi Gu Xiu masih agak terguncang. Untungnya, saya meninggalkan sekte itu. Saya hanya mengalami 2 serangan selama ini, tidak seperti sebelumnya ketika saya di Zuofeng, di mana saya bisa mengalaminya setiap 3 hingga 5 hari. Adik laki-lakiku sungguh hebat. Cedera jiwa Gu Xiu sulit disembuhkan, tetapi jika dia berhati-hati, cedera itu tidak akan kambuh setiap 3 hingga 5 hari. Semua itu semua gara-gara Jiang Sun yang merusak tempat tinggal Gu Xiu. Dendam ini, Gu Xiu tidak lupa. Sambil menenangkan diri, Gu Xiu mengganti pakaiannya, kita masih harus pergi ke kota awan secepat mungkin dan mendapatkan kesempatan itu. Ayo berangkat lagi. 5 hari telah berlalu sejak Gu Xiu bertemu Ye Hongling. Selama 5 hari ini, Gu Xiu telah berjalan menyusuri tepi hutan. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan lebih cepat lagi, seharusnya memakan waktu paling lama 1 bulan atau lebih. Kemudian Anda akan tiba di Cloud City. Namun, setelah berjalan setengah hari, Gu Xiu tiba-tiba mengerutkan kening. Di hadapannya terbentang pemandangan kehancuran total. Banyak pohon dan semak hancur, bahkan bebatuan pun menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Fluktuasi energi spiritual yang samar-samar juga terlihat di area sekitarnya. Ada juga banyak darah dan jejak kaki di tanah. Seorang kultivator yang sangat terampil yang diserang. Para penyerang pasti telah meracuninya. Sepertinya kultivator yang sangat terampil itu berhasil melarikan diri. Berdasarkan jejak di tempat kejadian, Gu Xiu membuat dugaan. Bagi seorang kultivator nakal, pertarungan antar kultivator jelas bukan hal baik. Setelah berpikir sejenak, Gu Xiu memutuskan untuk mengubah arah. Mereka memilih rute yang lebih memutar, tetapi rute tersebut seharusnya terhindar dari bahaya. Dunia perbaikan rantai tidak pernah kekurangan bahaya. Sebagai seorang kultivator nakal, seseorang harus sadar diri. Mencampuri urusan orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Mencoba menonjol saat kekuatan sendiri tidak memadai dapat mengakibatkan diri menjadi segenggam debu. Hanya, terkadang Anda ingin menghindari masalah, tetapi masalah terus mengikuti Anda seperti bayangan. Tidak lama setelah mereka berjalan, angin bertiup kencang, membawa bau darah yang menyengat. Hal ini membuat Gu Xiu sedikit mengernyit. Tepat saat aku hendak berbalik lagi, aku mendengar suara yang agak familiar. Tunggu, tolong aku. Gu Xiu menoleh dan melihat Ye Hongling, dewi perang wanita dari Tian Che Mansion, yang ditemuinya beberapa hari lalu, berlumuran darah dan bersembunyi di semak-semak. Sudah beberapa hari, kondisi Ye Hongling jelas sangat buruk. Keringat bercucuran di dahinya, wajahnya sepucat kertas, dan energi internalnya sangat kacau. Melihat Gu Xiu menatapnya, Ye Hongling berkata, "Jadi, kau memang menemukanku, rekan Taois. Bolehkah aku meminta bantuanmu?" "Aku tidak akan membantu." Gu Xiu menggelengkan kepalanya. Ye Hongling tertegun sejenak, lalu bertanya, "Mengapa?" "Aku hanyalah seorang kultivator nakal biasa. Aku tidak mengenalmu, dan aku juga tidak ingin mengenalmu. Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi diriku sendiri." Gu Xiu menjawab dengan penuh integritas. Ye Hongling agak terkejut, benar-benar kehilangan kata-kata, dan hanya bisa tersenyum pahit tak berdaya. "Karena kamu kultivator nakal, kamu pasti kekurangan sumber daya, kan? Bantu aku, dan aku akan memberimu hadiah, oke?" Gu Xiu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Mengapa? Kau jauh lebih kuat dariku. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan lancang menawarkan bantuan." Gu Xiu menggelengkan kepalanya lagi, lalu berbalik dan pergi. Ye Hongling memperhatikan sosoknya yang menjauh, mengerutkan bibirnya, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menyaksikan Gu Xiu pergi dengan perasaan kecewa, namun dia mengerti. Tingkat kultivasinya memang tidak tinggi, jadi wajar saja jika dia tidak ingin menimbulkan masalah. Hanya, tepat ketika Ye Hongling putus asa, Gu Xiu kembali. Mengabaikan ekspresi terkejut Ye Hongling, Gu Xiu bertanya langsung, "Manfaat apa yang akan Anda berikan kepada saya?" 800 batu roh, dan beberapa pil. "Tidak, risikonya terlalu tinggi." "Apakah nyawamu hanya bernilai sedikit batu roh?" Aku hanya punya batu roh sebanyak ini," kata Ye Hongling dengan agak canggung. "Lagi pula, aku hanya butuh perlindunganmu. Aku telah diracuni dan perlu didetoksifikasi sesegera mungkin. Selama proses ini, aku butuh seseorang untuk melindungiku. Jika menurutmu itu tidak cukup, sebutkan saja harganya. Aku akan menggantinya dengan batu roh setelah ini selesai dengan aman." Bertemu dengan tatapan penuh harap Ye Hongling, Gu Xiu mengangguk. "Baiklah, 800 batu roh, berikan padaku sekarang." "Kamu?" Ye Hongling tertegun. Saat pertama kali bertemu dengan pertapa berambut putih ini, dia pikir dia sangat istimewa, memiliki sikap yang halus dan elegan, serta aura seorang guru pertapa. Namun saya tidak pernah menduga, mengapa orang ini seperti ini. Meskipun mengeluh, Ye Hongling segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya.
Semua batu rohku ada di dalam. Gu Xiu mengambilnya dan menggunakan akal sehatnya untuk melihatnya. Memang ada 800 batu roh di dalamnya, bersama dengan 2 botol pil pemulihan semangat dasar. Melihat ekspresinya yang serius, Ye Hongling bertanya dengan nada masam, bukankah kamu baru saja bilang tidak ingin membuat masalah? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Karena aku sudah membuat masalah. Gu Xiu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, orang yang mengejarmu sudah berhasil menangkapmu. Kamu Hongling. Gu Xiu menambahkan, aku harus membunuh seseorang untuk menerobos, atau aku hanya bisa terus maju, tapi aku pasti akan ketahuan. Apapun yang terjadi, aku tak bisa melupakan masalah ini. Kamu Hongling. Jadi, Anda tidak tiba-tiba berubah pikiran, Anda kembali karena tidak bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Salah. Ye Hongling tiba-tiba menyadari, lalu kamu masih menginginkan batu rohku. Kenapa tidak menghasilkan uang kalau terlalu bagus untuk dilewatkan? Sekalipun itu masalah yang tak terhindarkan, aku pasti akan menghasilkan sedikit uang, jawab Gu Xiu lagi. Dia sangat lugas dan jujur. Aku tidak berbohong sama sekali. Mendengar kata-kata ini, Ye Hongling agak terluka. Orang ini, jadi ini hanya mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain, seperti mencabut bulu angsa yang lewat. Saat Ye Hongling sedang memikirkan hal-hal ini, Gu Xiu sudah datang ke sisinya, bisakah kau berjalan? Kalau bisa, cepatlah ikut denganku. Mampu. Ye Hongling tersadar dari lamunannya. Meskipun ia sedikit kesal karena Gu Xiuyan memanfaatkannya, situasinya sudah kritis dan bukan saatnya memikirkan hal-hal seperti itu. Keduanya segera mulai melintasi hutan. Ye Hongling agak bingung, sebab sejak saat itu, Gu Xiu menuntunnya seolah-olah mereka sedang berkelana tanpa tujuan di hutan, tanpa melihat atau bahkan merasakan siapapun. Namun Gu Xiu selalu berhenti pada waktu tertentu, dan kemudian segera mengubah arah. Dan mereka berkendara berputar-putar di hutan selama 2 jam terus-menerus. Apa yang kita lakukan? Tanya Ye Hongling bingung. Gu Xiu tidak meliriknya sedikit pun, tetapi tetap waspada terhadap sekelilingnya dan menjawab, orang-orang yang mengejarmu semakin dekat, kita hanya bisa berhati-hati dan menghindari mereka. Ini, Ye Hongling bingung. Melihat sekelilingnya, yang terlihat hanyalah hutan lebat, tidak ada apa-apa, dan dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran orang lain. Bagaimana Gu Xiu memperhatikan yang lain? Dia tentu tidak akan tahu bahwa meskipun Gu Xiu juga tidak bisa merasakan orang lain, dia punya metodenya sendiri. Keahliannya yang paling hebat terletak pada kedekatan alaminya dengan Tian de Daoyun, prinsip-prinsip Tao irama Tao di sekitarnya. Ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah memahami kitab surgawi dan jimat. Meskipun terutama digunakan dalam jalan jimat, kemampuan ini juga dapat mendeteksi bahaya hingga batas tertentu melalui kitab surgawi dan jimat. Inilah sebabnya mengapa Gu Xiu mampu melewati hutan dengan selamat selama 5 hari tanpa insiden. Alasan mengapa Gu Xiu tidak memperhatikan Ye Hongling pada awalnya adalah karena Ye Hongling menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan auranya, dan Gu Xiu juga waspada terhadap bahaya lain yang lebih besar. Dia menuntun Ye Hongling sepanjang jalan hingga tengah malam. Gu Xiu berhenti di tengah jalan, kita sudah terkepung. Kalau kita tidak menerobos dan berjuang keluar, kita tidak akan bisa keluar. Berapa banyak waktu yang kita punya? Tanya Ye Hongling. Gu Xiu merasakan dao langit dan bumi dan berkata, jika aku tinggal di sini, aku akan bertemu seseorang dalam waktu paling lama 2 jam. 2 jam. Ye Hongling menarik napas dalam-dalam, aku ingin menyembuhkan lukaku, aku perlu mengobati racunnya terlebih dahulu. Baiklah. Gu Xiu mengangguk, lalu membawa Ye Hongling ke gua yang relatif terpencil, ayo kita lakukan di sini. Bagus. Ye Hongling mengangguk. Meskipun dia masih tidak tahu mengapa Gu Xiu begitu yakin tentang hal-hal ini, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Fakta bahwa mereka tidak menghadapi bahaya apapun saat mengikuti Gu Xiu selama setengah hari adalah bukti terbaiknya. Hal terpenting sekarang adalah menyembuhkan lukanya. Sementara Ye Hongling mulai duduk bersila dan meminum obat untuk mengeluarkan racun secara perlahan, Gu Xiu juga mengeluarkan 2 batu roh, meletakkannya di telapak tangannya, dan perlahan menyerap kekuatan spiritual di dalamnya. Dibandingkan dengan 5 hari yang lalu, kultivasi Gu Xiu telah sedikit meningkat, meskipun ia telah bepergian selama ini. Namun dia tidak pernah lupa memperbaiki rantai di waktu luangnya. Dalam waktu singkat, gua itu menjadi sunyi. Keheningan itu berlangsung kurang dari 2 jam sebelum mereka berdua tiba-tiba membuka mata, saling memandang, dan kemudian melihat ke arah pintu masuk gua. Seseorang datang. Benar saja, tak lama kemudian, suara percakapan terdengar di luar. Apa yang terjadi? Kemana wanita itu pergi? Aku tidak tahu, tapi dia pasti lari ke arah sini, dan ada jejak orang lain di sepanjang jalan. Seharusnya dekat, cari dengan hati-hati. Setelah berdiskusi sebentar, ketiga petani itu bubar dan mulai mencari daerah sekitar dengan hati-hati. Ekspresi wajah Ye Hongling menjadi gelap. Ia meremehkan racun dalam tubuhnya.
Bahkan setelah hampir 2 jam detoksifikasi intensif, racun-racun itu tetap menempel seperti belatung di tulang-tulangnya. Tidak mungkin untuk mendetoksifikasi dalam waktu singkat. Tepat pada saat itu, sebuah kehadiran perlahan mendekat, dan Ye Hongling menahan napas karena ketakutan, diam-diam melirik Gu Xiu di sampingnya. Namun Gu Xiu hanya duduk bersila dengan tongkat kayu di pangkuannya, wajahnya tanpa ekspresi. Suara langkah kaki itu makin mendekat. Ye Hongling diam-diam telah menggenggam tombak di tangannya, siap bertarung sampai mati kapan saja. Tepat saat lelaki itu hendak mendekati gua. Namun kemudian dia tiba-tiba berhenti. Lalu dia berbalik dan pergi. Ye Hongling diam-diam menghela napas lega, tetapi ketika dia melirik Gu Xiu lagi, dia melihat Gu Xiu masih tidak bergerak dan tanpa ekspresi. Orang ini, sungguh sikap yang tenang. Tapi saat itu, suara bertanya Gu Xiu tiba-tiba datang dari sampingnya. Apakah kamu masih sanggup mengerahkan segenap kemampuanmu? Jika aku mengabaikan konsekuensinya, aku hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatanku paling banyak 2 kali, jawab Ye Hongling. Tapi Gu Xiu sedang berpikir keras. 2 kali, 1 kali sudah cukup. Ye Hongling bingung, berpikir dalam hati, bukankah orang itu sudah pergi? Kenapa Gu Xiu tiba-tiba menanyakan ini? Namun kemudian, Gu Xiu tiba-tiba berdiri. Kemudian, aku melangkah dan tiba di pintu masuk gua. Bab 15 Kapan kultivator ini menjadi begitu mudah dibunuh? Langkah Gu Xiu sangat ringan, dan dia tiba di pintu masuk gua dalam beberapa langkah, tetapi dia tidak langsung melangkah keluar. Sebaliknya, mereka berdiri diam di tempat. Di tangannya, dia masih memegang tongkat kayu yang belum pernah digunakannya sejak mengambilnya. Dengan punggungnya menghadap Ye Hongling, rambut putihnya yang tergerai, dipadukan dengan pakaiannya yang elegan, tampak agak di bawah sinar bulan. Arogan, entah kenapa, kata ini tiba-tiba muncul di pikiran Ye Hongling. Tiba-tiba, dia menjadi semakin penasaran terhadap Gu Xiu. Kami tidak banyak berhubungan, mereka hanya bertemu 2 kali. Tetapi setiap kali dia melihat Gu Xiu, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki temperamen yang tidak biasa. Aku ingat namamu Ye Hongling, kan? Gu Xiu tiba-tiba berbicara pada saat itu. Ye Hongling tertegun sejenak, tetapi kemudian dia mendengar Gu Xiu berkata lagi, saat aku memanggil namamu nanti, kau harus menyerangku dengan sekuat tenaga. Ye Hongling bingung, bagimu. Kanan. Tetapi, lakukan saja apa yang kukatakan, mengerti? Aku mendapatkannya. Dia masih agak ragu-ragu, tetapi di balik sikap tenang Gu Xiu, Ye Hongling entah kenapa merasakan rasa percaya. Itu sungguh aneh. Meskipun Gu Xiu hanya seorang kultivator rendahan pada tingkat ketiga pemurnian Qi, dia secara tidak sadar selalu mengabaikan tingkat kultivasinya saat berada di hadapannya. Karena kalian bertiga sudah di sini, silakan masuk. Tepat saat itu, Gu Xiu tiba-tiba berbicara. Ye Hongling tertegun sejenak, dan perasaan ngeri tiba-tiba menyelimuti dirinya. Baru saat Gu Xiu berbicara, dia menyadari bahwa 3 aura sangat samar dari sebelumnya telah menghilang tanpa dia sadari. Mereka benar-benar muncul di luar gua. Orang sebelumnya jelas-jelas sudah menyadari masalahnya, tetapi dia tiba-tiba mundur agar tidak membuat musuh waspada. Tampaknya mereka tidak menemukan gua itu, tetapi mereka sebenarnya diam-diam pergi memanggil teman-teman mereka. Karena tidak dapat menahan diri, Ye Hongling melirik Gu Xiu dengan heran lagi. Bagaimana cara melakukannya? Saat itu, 3 suara datang dari luar gua. Jadi, memang ada orang lain, sebenarnya, dengan wanita jalang itu. Kalian pintar sekali bersembunyi, sampai-sampai kami harus mencarinya lama sekali. Nak, kau punya bakat. Kau berhasil bersembunyi di tingkat ketiga rantai Qi begitu lama. Sayangnya, kau sudah bertemu wanita ini, tapi kau ditakdirkan untuk mati. Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Dari tempat Ye Hongling berada, dia tidak bisa melihat ketiga orang di luar gua, tetapi dia masih bisa merasakan bahaya pada saat itu. Karena dia jelas merasakan bahwa ketiga orang di luar cukup kuat. Salah satu dari mereka mencapai kesempurnaan Agung Qi. Ada juga 2 kultivator di level ke-7 Qi Chain. Dan bagaimana dengan Gu Xiu? Itu hanya sistem gas rantai 3 lapis. Ini bukan hanya kekalahan telak dalam jumlah, tetapi juga kekalahan telak dalam kekuatan. Meski menghadapi 3 orang yang tingkat kultivasinya jelas melampaui dirinya, Gu Xiu tetap tenang, tampaknya tidak terpengaruh oleh mereka. Dia hanya bertanya, siapa yang ingin masuk duluan? Atau, berkumpul. Kata-kata ini, yang tampaknya tanpa emosi apapun, ironisnya membuat ketiga orang di luar gua itu merasa agak ragu. Mereka tentu saja tidak tertipu oleh Gu Xiu, alasan sebenarnya adalah Ye Hongling bersembunyi di dalam. Wanita ini sangat cakap. Kalau saja mereka tidak diracun, mereka bisa saja membunuh mereka. Bahkan sekarang setelah mereka diracun, mereka bertiga masih bingung bagaimana menangani situasi ini. Namun, karena mereka berani datang dan membunuh Ye Hongling, mereka tentu tidak bisa terus-terusan bimbang.
Segera, terdengar langkah kaki mendekat, dan dilihat dari auranya, langkah itu milik salah satu kultivator tingkat ke-7 pemurnian Qi. Pihak lainnya sangat waspada dan memastikan setiap langkah bersifat menentukan. Hati Ye Hongling mencelos. Ia mencengkeram tombaknya, siap menyerang begitu lawannya memasuki gua. Makin dekat, semakin dekat, Ye Hongling bahkan bisa melihat bayangan orang lain. Akan tetapi, pihak lainnya tampak tetap waspada, ragu-ragu di pintu sejenak alih-alih bergegas masuk. Detik berikutnya, pihak lain tiba-tiba melaju kencang dan kemudian menyerbu ke dalam gua. Ye Hongling sangat gugup dan buru-buru memutuskan untuk mengambil tindakan. Tapi detik berikutnya, berdebar, pria itu tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya berguling ke depan 2 kali karena berlari. Saat mereka berhenti, Ye Hongling tiba-tiba tersentak. Orang ini mati. Sebuah lubang muncul di meridian jantung orang lain, seolah-olah seseorang telah menusuk jantungnya dengan pedang. Kehidupan pun padam di tempat. Tiba-tiba, Ye Hongling menatap Gu Xiu. Namun Gu Xiu tetap berdiri diam di pintu masuk gua, memegang tongkat kayu dan tidak bergerak. Jika bukan karena darah yang menetes dari tongkat kayu itu, Ye Hongling bahkan mulai ragu. Apakah ini yang dilakukan Gu Xiu? Karena, dia tidak melihat dengan jelas apa yang sebenarnya dilakukan Gu Xiu. Mereka bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi energi spiritual dari Gu Xiu saat dia bergerak. Ini adalah seorang kultivator pada level ke-7 Qi Chain, yang sudah dianggap sebagai kultivator Qi Chain tahap akhir. Dan bagaimana dengan Gu Xiu? Dia hanyalah seorang kultivator tingkat rendah di tahap awal rantai Qi atau tingkat ketiga rantai Qi. Secara logika, lawannya seharusnya bisa menghancurkan Gu Xiu dalam sekejap. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh pembudidaya nakal berambut putih ini? Bagaimana dia melakukannya? Sementara Ye Hongling masih dalam keadaan terkejut, 2 orang di luar gua juga jelas menyadari bahwa rekan mereka yang telah memasuki gua sedang dalam masalah. Bahkan pernafasannya pun menjadi agak tidak teratur. Wanita itu memang ada di dalam. Dialah yang melakukan gerakan itu. Naiklah ke sana. Lukanya terlalu parah untuk menahan pukulan berikutnya. Masuk dan bunuh dia. Suara 2 orang yang sedang berbicara terdengar, kemudian seorang kultivator lain pada tingkat ke-7 pemurnian Qi perlahan berjalan memasuki gua. Ye Hongling memfokuskan perhatiannya lagi. Namun kali ini, tatapannya tertuju pada Gu Xiu. Ia tidak mengerti bagaimana Gu Xiu melakukannya dan ingin melihat lebih dekat. Kultivator kedua bahkan lebih lambat. Meski lambat, mereka akhirnya tiba di pintu masuk gua. Ye Hongling tak dapat menahan diri untuk kembali tenang. Dan saat itu, orang kedua juga tiba-tiba melaju dan menyerbu ke dalam gua. Ye Hongling menahan napas, ingin melihat Gu Xiu bergerak. Bisa. Saat itu, Gu Xiu tiba-tiba berteriak. Kamu Hongling. Ye Hongling tidak mengerti mengapa Gu Xiu memintanya untuk bergerak saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa peluangnya tipis, jadi dia segera meraih tombaknya tanpa ragu-ragu. Dia melemparkannya ke Gu Xiu. Saat tombak itu ditarik, Ye Hongling tiba-tiba mengerti mengapa Gu Xiu memintanya untuk bergerak. Karena, rantai energi 7 lapis itu hanyalah fasad. Sementara itu, seorang kultivator lain yang seharusnya menjadi yang terakhir, seorang kultivator pada kesempurnaan agung rantai Qi, memanfaatkan fakta bahwa kultivator pada tingkat ke-7 rantai Qi sedang menarik perhatian. Mereka tiba-tiba menyerbu masuk. Pihak lainnya langsung memasuki gua itu. Gu Xiu sudah mengambil langkah mundur. Saat tombak itu tiba, sang kultivator yang berada pada kesempurnaan agung pemurnian Qi tampak sedang menuju langsung ke arah tombak Ye Hongling. Kekuatan Ye Hongling memang luar biasa. Terlepas dari kilatan kengerian dan ketakutan di wajahnya, kultivator yang berada di tahap kesempurnaan agung pemurnian Qi ini tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Ledakan. Detik berikutnya, lawan langsung terjepit ke dinding gua oleh tombak Ye Hongling. Ini, apa sebenarnya skema ini? Bagaimana mereka bisa membuat penilaian yang begitu akurat? Ye Hongling agak tidak percaya, tetapi saat dia menoleh untuk melihat, dia tiba-tiba membeku. Di mana Gu Xiu? Gu Xiu yang baru saja mengambil setengah langkah mundur tanpa bergerak sedikit pun, telah lenyap tanpa jejak. Tetapi pada saat Ye Hongling menemukannya. Namun di pintu masuk gua, Gu Xiu melangkah masuk lagi, tongkat kayu di tangannya masih meneteskan darah. Ini, kultivator pemurnian Qi tahap 7 di luar pintu. Apakah dia sudah meninggal? Saat pertanyaan ini muncul di benaknya, pupil mata Ye Hongling tiba-tiba mengecil. Karena dia melihat Gu Xiu sedang memegang tas penyimpanan yang tidak dikenalnya di tangan lainnya. Dan, begitu memasuki gua, dia segera mulai mencari kantong penyimpanan pada 2 mayat lainnya. Ini, dia membunuhnya seperti itu. Dia baru saja keluar dan membunuh kultivator tahap pemurnian Qi 7 di luar pintu. Apakah itu kubis Cina? Bagaimana dia bisa mati tanpa mengeluarkan suara? Ye Hongling benar-benar ketakutan. Sebagai anak ajaib di Tianche Mansion, dia telah melihat banyak contoh di mana yang lemah mengalahkan yang kuat. Tetapi, menang melawan lawan yang lebih kuat dengan mudah adalah hal yang sama sekali tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat.
Jangan hanya berdiri di sana. Ini hanya satu kelompok. Kalau kita mau menerobos, kita harus pergi sekarang juga. Terdengar suara Gu Xiu. Ye Hongling tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan segera memaksakan diri untuk bangun meskipun tubuhnya lemah. Sambil menghunus tombaknya, Ye Hongling juga melihat kultivator pemurnian Qi tingkat ke-7 di luar, yang bahkan belum sempat bergegas masuk ke dalam gua. Orang itu sama dengan yang pertama. Sebuah lubang tertusuk pada meridian jantung. Melihat dua mayat lainnya di dalam gua, Ye Hongling tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kultivator ini, kapan mereka menjadi begitu mudah dibunuh?